Halo. Hai, Ya akhirnya ampun, bergabung gemes juga banget dia. deh. Segini-segini Emangnya lagi aja di saya. sih? Saya segini-segini aja, Mam. Sehat, Mam? Ih, sehat. Thanks God. Kamu sehat ya? Alhamdulillah, Ini sehat masih semua kita. Umay apa Sam nih? Umay dong. Umay Umay ya. dong. Kalau Sam nggak di sini dong. Samnya kita simpen dulu. Samnya Samnya kita kita simpen simpen. dulu. Bentar ya, aku sambil buka skenario nih. Iya. Aku tuh orangnya pelupa, mesti ada guideline-nya. Oh, kamu nyontek ya. Iya dong, saya anaknya nyontek emang. Mam, kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya lagi di rumah aja. Mm-mm. Nulis-nulis dari rumah, ngetik-ketik dari rumah aja. Nulis apa sih, Cik? Ayolah, kasihan kasihan tuh orang-orang yang di live tuh dari tadi. Kak, ada nggak sih kak? Ada nggak Bocorin sih nggak kak? ya? Udah Bocorin boleh nggak? dibocorin belum sih? Aku tuh nggak tahu. Iya, jadi kan kita nih lagi sebenarnya udah dari beberapa bulan lalu sih, dari sebelum corona tuh kita udah nyiapin buat rompis kedua. Nah, jadi buat kalian yang bertanya apakah ada Rompis 2 atau enggak, jawabannya ada. Ada Cuma dong. jangan ditanya mulu kapan kak, siapa aja pemainnya kak. Saya bukan orang casting yang pertama. Iya. Yang kedua, saya nggak tahu karena Terus masih kondisinya coronanya begini juga juga. lagi bandel ya. Iya Betul kan? betul. Tapi kemarin Kan Mami kita juga tuh udah kan sempat ini loh. Apa kenapa? Mami Kenapa juga kenapa? udah sempat jalan-jalan Ada waktu deh. itu ya. Udah Buat sempet gitu deh lagi cari-cari lokasi gitu ya kan. iya Tapi iya iya. untung banget loh, maksudnya kayak benar-benar nggak lama setelah aku pulang Iya. dari berkeliling mencari lokasi itu, tiba-tiba kita udah ya keadaan lockdown gini kan, gitu. Mm. Jadi kan at least ya semua sebenarnya versi kita udah persiapan kita sih udah oke lah ya. Cuman ya karena kondisi corona aja, jadi kita masih pending Ah gitu. sih. Iya iya iya. Mam, ini kita agak kontekstual lagi dengan skenario. Jadi aku mau bertanya, Uh-uh. gimana pandangan Mami Tisa nih terhadap kita jangan sebut milenial kali ya. Kalau milenial tuh terlalu skop, terlalu kecil kali ya. Kayak cuman, Bener. maksud aku Karena lebih kayak baik. aku pun kan udah tua ya, tapi aku merasa masih jiwa muda juga. Tapi Oh, kan udah bukan tua ya? milenial, ya kan? Iya, kita sebut aja lah pemuda gitu ya. Bagaimana pandangan Mami Tisa terhadap Ya, pemuda Indonesia gitu nih? pemuda-pemudi ya. Nanti Iya, pemudinya sih pemuda. lagi. Oh iya, benar-benar. Ya kalau menurut aku sih, ya karena memang tuntutan zaman juga. Rata-rata sih, ya ini terutama kita ngebahas masalah netizen atau pemirsa penonton segmen bioskop ya, Bo. Ya, betul. Jadi aku ngerasanya sih sekarang udah lebih smart ya, jauh lebih smart. Dalam artian gini, kalau dulu tuh mereka masih nggak bisa terlalu membedain, oh ini tuh misalnya nih ya, aktor atau aktris idola gue, ini tuh kehidupan nyata sama peran. Beberapa tahun yang lalu tuh masih gitu tuh. Iya, benar. Karena aku sebagai penulis tuh sering banget dulu kayak diserang sama shipper-shipper couple gitu deh, Umay. Gara-gara mereka tidak bisa membedakan itu gitu Iya. loh. Cuman kalau sekarang enggak, aku tuh salut banget, mereka tuh bahkan suka ngasih masukan gitu kayak misalnya Iya. ini kayaknya alurnya bisa dicepetin deh atau mungkin tracknya begini. Jadi menurut aku mereka jauh lebih smart kalau sekarang itu. Sekarang kayak saling bersinergi nggak sih, kayak filmmakernya tuh nyuapin film-film yang makin standarnya makin bagus dan penontonnya pun Bener. juga demand makin bagus juga nggak sih? Iya benar-benar. Jadi kayaknya tuh ibarat telur sama sama ayam ya. Jadi Iya dua-duanya iya tuh iya. nggak tahu mana yang saling ya itu tadi kayak kamu bilang saling nyuapin lebih dulu tuh nggak tahu mana apakah Mm, karena masyarakatnya lebih pinter, iya. filmmaker juga menaikkan standar, ataukah karena filmmaker yang menaikkan standar jadi masyarakat filmnya pun juga lebih pinter gitu. Iya Tapi iya yang iya jelas sih iya. menyenangkan sekali untuk para filmmaker sekarang sih dibandingin mungkin 10 tahunan yang lalu gitu. Oke. Nah, kalau concern Mami Tisa nih, kalau misalkan mau bikin film, mau nulis skenario atau cerita untuk film-film yang targetnya audiens tuh apa yang paling di concernin banget, kayak oh ini nih titik titik kasarnya, titik lemahnya netizen bisa suka sama film-film remaja-remaja gitu. Apa, Mam? Yang jelas of course love story ya.
Karena Oke. love story itu kan ibaratnya gini loh. Kalau buat aku penulis sebenarnya love story itu klise banget dan artian Mhm. ya udahlah, apalagi sih tentang dua orang saling jatuh cinta, ntar toto Mhm. ada ya yang kayak gitu-gitu kan. Oke. Tapi bagaimana treatmentnya? Nah kalau treatment Mhm. itu udah urusannya sama hati. Jadi paling enggak sebagai penulis aku berusaha lebih mengenal segmen aku siapa nih. Kayak misalnya Rompis Mhm. 2, Rompis 2 ini kan awalnya bukan aku yang nulis kan. Jadi Ya. aku benar-benar mempelajari dulu gitu kan. Cuman mempelajari itu kan bukan berarti aku harus ngikutin apa yang udah ada. Jadi aku bisa membuat perubahan selama itu jadi lebih baik gitu loh, lebih menarik Oke. penonton, lebih baik. Yang jelas sih kalau mengenai Rompis kita akan lebih kentalin lagi tentang love story-nya gitu. Dan pasti Hmm. receh-recehnya gitu deh ya kan. Untuk orang-orang maafin mulut saya. Maafin mulut saya. Nah, Mam, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aku mau tahu dong, aku kan juga seneng nih nulis dan membaca ya skenario ataupun cerita-cerita dan lain-lain. Nah, ada nggak tips yang bisa Mami Tisa kasih untuk yang pada nonton dan pada mau bikin skenario nih misalkan gitu? Iya. Paling gini sih, pokoknya apapun itu eh, lo harus jujur sama hati lo aja gitu loh. Intinya kayak misalnya kita menulis love story nih, kalau pas Hmm. kita baca lagi kita belum baper ya jangan gitu. Oke. Jadi intinya jujur lah, nulis itu jujur. Karena kalau misalnya kita jujur, otomatis orang yang nerima itu berasa banget gitu loh. Karena chemistry kita dari situ kan, istilahnya Oke. energi won't lie gitu loh. Jadi kalau Hmm. kita energi yang jujur, energi yang tulus, pasti mereka menerimanya juga kayak anjrit, bapernya tuh juga dapatnya tuh juga beneran gitu. Hmm. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya berarti yang menentukan nantinya kayak gimana pun kita juga yang ngerasain ya gitu. Kita juga yang Bener. mesti punya kepekaan terhadap skenario yang Yes. kita buat di awal ya. Betul sekali. Betul sekali. Tuh. Jadi begitu netizen. Tuh. Jangan daripada kalian Begitu buang-buang aja. waktu buat hate comment di Instagram artis-artis, mending bikin skenario. Iya bener banget. Kalau di skenario tuh enaknya gini loh, kita bisa melampiaskan misalnya kamu nih kesel sama Umay nih cewek-cewek ya kan karena ngerasa di PHP Umay. Jadi bikin aja karakter Umay itu ceritanya bad boy yang kena karmanya gitu kan. Itu lebih kenyumpahin sih kayaknya. Ya Nah, intinya gitu deh, apapun itu harus positif terus lah. iya. Kalau bocoran buat Rompis 2 gimana? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Apa Buat nih apa nih? netizen bisa di-share sedikit ya nih untuk Rompis Ini lovers. netizen nanyanya apa nih? Bahas pemain tuh katanya bahas Bahas pemain. pemain. Saya tutup kuping deh. Bahas Saya harus jawab. Gini kalau pemain itu ya itu kan sebenarnya urusannya sama produser ya. Kalau pemain, nah kalau karakter tokoh baru urusan aku gitu kan. Nah, ada Jadi yang lu bisa nanya dibocorin nggak tuh? sama karakter tokoh. Karakter tokoh deh yang memang wewenangnya Mami Tisa deh. Oke. Intinya kalau karakter tokoh semua yang memberi nafas di Rompis selama ini mudah-mudahan insya Allah kita bakal tetap berusaha kita adain dong pastinya karena kan cerita berawal dan konfliknya juga dari mereka kan gitu. Karena kan ya itu kan memang nafasnya Rompis gitu kan. Iya. Ya intinya seperti itulah. Kita tuh dari tadi kayak nahan-nahan biar nggak ada yang keceplosan ya. Tahan Umay gitu ya. Mam, ini aku ada pertanyaan nih dari netizen. Aku udah dapet. Ya. Coba kita lihat ya. Oke. Rompis series atau movie? Wih, anak muda yang gengsi. Terus gimana? Lihat film negaranya sendiri gimana ngadepinnya. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kalau gengsi nggak gengsi itu kan berpulang dari kejujuran orangnya sendiri kan ya gitu loh. Ya. Kan ini loh, aku yakin kadang-kadang banyak orang yang masih nonton itu budayanya untuk ngikutin tren. Kayak misalnya, kalau gue belum nonton film ini, kayak gue nggak hits nih. Kayak sekarang misalnya zamannya drakor, iya kan, drakor lagi up lagi kan. Iya. Kadang orang juga sebenarnya dia nggak nonton juga mungkin, tapi dia ngepost aja biar kelihatannya, wah ini hits nih ngikutin tren nih kayak gitu. Jadi benarnya sih balik ke diri lo sendiri sih. Dan aku yakin pasti mereka tetap ada rasa selalu pengen ikutin perkembangan film Indonesia. Gitu sih. Iya. Tapi aku mau nanya deh. Mami kan udah berkecimpung di industri ini udah lama nih. Aku mau nanya. Berenang. Kenapa
film kita Mm-mm. kok belum ada di level Korea atau belum bisa sejajar gitu. Padahal menurut aku nonton film Indonesia banyak, aku nonton film Korea juga. Cuma kayak bisa deh sebenarnya. Apa sih menurut Mami itu faktor yang tidak menyebabkan film Indonesia tuh semeledak film Korea? Gini, kalau menurut aku di Koreanya sendiri justru film Korea itu malah kurang. Oh Tapi ya? seriesnya. Oh, Jadi I see. yang kuat adalah seriesnya, serialnya. Itu kan. Kalau bukan di film ya, kalau menurut aku kalau film sih kita cukup kompetitif lah gitu. Malah di beberapa itu juga Indonesia kan sering masuk kayak di Busan ya, Iya. Toronto gitu, maksudnya udah secara worldwide gitu loh. Tapi kalau series yes, karena apa? Gini, untuk masa sebelum produksi aja, kamu tahu nggak, serial Korea itu satu penulis megang satu tokoh. Oke. Kalau di sini satu penulis bisa 3 judul, 4 judul. Iya, benar. Oke. Beratus-ratus episode kan. Jadi dari situ udah beda gitu loh. Jadi mungkin ya dan Korea itu kan nggak pernah ada sampai yang kayak 10 season, 3.000 episode tuh jarang banget, malah kayaknya aku sih belum lihat ya gitu loh. Jadi mereka cukup masih menjaga kualitas dari kuantitinya mereka juga. Itu sih menurut aku kelebihannya Korea di situ so far. Tapi series ya, bukan movie ya. Oh iya. Iya tadi maksud aku series cuma. Tapi kalau film kan sekarang mereka baru mulai naik lagi semenjak Parasite. Bener, iya betul, iya. Pun karena memang ada trailer kan di situ. Iya. Tuh bahasa Kak Umay. Iya. Sabar guys. Sabar ya guys. Ini Dani. Gimana sih cara bikin film supaya bisa bikin orang tertarik untuk lihat? Nah, gimana tuh, Mam? Ini terus terang agak berat karena kalau film itu kan orang harus berkorban ya sebelum nyampe ke bioskop, kayak gila gue mesti spend money dulu buat beli tiket, terus gue harus mandi, harus dandan, macetan, istilahnya kan begitu. Jadi benar-benar kita harus meng-create film itu yang memang bikin orang, wah ini gue nggak bisa nih kalau nggak nonton nih, gue harus nonton. Nah salah satunya yaitu bikin apa sih yang pengen orang lihat gitu loh. Kalaupun memang horor ya udah, horor mungkin tidak terlalu jump scare, tapi ya ada cerita, ada ceritanya. Terus juga kalau menurut aku, karena aku banyak berkecimpung di drama, di love story, ya love story-nya, jadi kayak love story-nya tuh bikin orang ngerasa anjrit men ini kok gue banget ya gitu loh. Iya. Ngaca tapi bisa ngikutin sesuatu yang menarik, kayak wah gila nih gue pengen jadi karakter ini, gue pengen punya cowok kayak karakter ini. Pembentukan karakter tuh banget. Dan yang bisa aku bocorin sedikit adalah di Rompis 2 ini kita mau memperkuat lagi pembentukan karakter masing-masing tokoh. Wih. Kan? Yang mudah-mudahan tapi ya. Amin. Nah, Mam, aku ini nyambung sama pertanyaan tadi. Setuju nggak kalau penonton Indonesia semakin kesini semakin minta lebih sama filmmakernya? Kayak, ayo lo berani ngasih gue apa lo sekarang? Dan akhirnya ngebuat filmmakernya pun semakin berlomba-lomba juga gitu untuk buat sesuatu yang lebih gila lagi. Setuju. Memang betul, karena itu tadi, karena penonton ini termasuk yang mereka tuh semakin pinter gitu. Ini generasi yang makin pinter. Otomatis orang tuh kalau makin pinter, tuntutannya makin lebar. Karena wawasan mereka juga banyak. Mereka tahu lebih, mereka compare gitu, mereka membandingkan lain. Jadi itu sebabnya mereka pasti nuntut kita lebih, kasih lebih like, ya kan? Mantap. Coba, amin, ini kita lihat netizen lagi nih. Amin. Wait ya, aku cari lagi orang. Iya, aku tuh sebenarnya bingung nyapanya Pak orang. Oh iya, halo Tiara. Aku tuh bingung nyapanya Pak orang. Halo, tuh ada yang nanya, pemerannya gimana, Mami Tisa? Pemerannya sehat-sehat ya, Sofi. Aman banget, jawaban kita aman. Umay sehat dong. Sehat alhamdulillah. Kan, maksudnya yang lain pemerannya gimana dong, itu nanti? Ready calling dong Umay. Sekarang tidak sih, lagi corona.
Iya benar-benar. Ya Coba kita lihat. intinya pemerannya sih pasti ya siap lah nanti pada saatnya nanti gitu. Kalau kita bahas Rompis 2 lagi ya, kalau menurut Mami Iya. dari nulis Rompis 2 ini kesulitan paling beratnya apa nih? Kesulitan paling berat jelas karena aku bukan penulis dari awal. Itu jujur cukup berat ya, karena sebenarnya ini kalau misalnya masalah mempelajari karakternya atau menciptakan konfliknya sih standar. Tapi yang berat adalah tolnya gitu loh. Yeah. Bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri Rompis ini kan udah punya super banyak. Dan dia juga sudah series itu udah 2 season. Movie-nya juga sudah ada yang pertama, dan penulis-penulis di awal itu cukup baik gitu loh. Cukup baik menciptakan Rompis ini sampai bisa menjadi sesuatu yang banyak banget penggemarnya sampai sekarang. Jadi itu sih menurut aku yang berat adalah tantangannya supaya aku tidak mengecewakan lah, tidak mengasih sesuatu yang di bawah standar dari yang sebelumnya, itu aja. Mudah-mudahan ya buatin ya semua. Oke. Susah nggak, Mam? Maksudnya untuk ekspektasi, memenuhi ekspektasi netizen nih kasarnya gitu kan, kayak ini gini nggak? Nah itu apakah itu jadi salah satu challenge terbesar juga? Pasti apalagi gini, kadang tidak semua, kan tadi kan kita bicara ada netizen yang pinter ya. Nah yang belum pinter juga banyak. Aku nggak bilang pinter, tapi yang belum pinter tuh gini, dalam artian kadang tuh banyak anak-anak kecil yang baru beranjak remaja, baru melek, baru ngerti, oh ini film, oh ini cinta gitu kan. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau misalnya di balik sebuah produksi itu tuh banyak banget behind the scene-nya. Jadi kayak kadang mereka kecewa idolanya nggak main, sutradara tuh terang misalnya, padahal mereka nggak tahu kalau masalah pemain itu ya itu udah pasti ininya wewenang produser, bukan kreatif. Jadi kadang cuma itu doang, cuman kalau bagi aku nggak masalah gitu, maksudnya aku udah nulis skenario dari 2003 jadi udah terbiasa juga. Jadi yang penting aku tetap fokus, aku berusaha ngasih yang terbaik aja. Udah lama ya, Mam, 2003? 2003 lama banget loh. Emang umurnya berapa? Iya, aku sudah 42. Asik. Oh, jadi udah berarti udah berapa? Udah 17 tahun berarti ya di industri. Iya, betul. 17 tahun. Iya, 17 tahun menulis skenario. Gimana menurut Mami perkembangan penontonnya nih dari dulu sampai sekarang? Wow, luar biasa, berubah banget. Jangankan dalam hitungan sekian belas tahun ya. Kalau menurut aku dalam hitungan 1 atau 2 tahun aja berubah kok. Tren itu selalu berubah sih gitu. Makanya aku walaupun udah nulis dari 2003, aku tidak pernah menganggap diriku penulis skenario yang baik atau yang jago atau yang senior. Aku merasa ya aku awal dulu sampai sekarang kondisinya tetap awal, aku tetap belajar. Jadi aku tetap belajar terus lah gitu, dan itu menyenangkan gitu. Oke. Nah, kalau sepertinya ini pertanyaannya sudah hampir kita jawab semua nih kayaknya. Iya nih. Yang mau Mami sampaikan lagi kah kira-kira? Ya, paling aku cuman mau menyampaikan tetap support untuk Rompis 2 ini. Dan intinya kalau kalian memang benar-benar udah nungguin Rompis 2 ini, begitu nanti ada apapun mengenai Rompis 2, apakah misalnya website-nya kah, ataukah filmnya, kalian harus jadi yang pertama nonton ya. Dan satu lagi, jangan spoiler, itu aja. Mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Oke deh, terima kasih Mama Tisa. Sehat-sehat, jaga kesehatan semuanya. Amin. Semoga kita segera melewati ini. Dadah. Bye-bye, see you. Oke semuanya, terima kasih. Udah kan ya? Tunggu, skenario dulu nih, masih ada lagi nggak? Oh iya, ada yang harus disampaikan. Jangan lupa semuanya, saksikan terus Movie Talk di akun IG MNCP_movie dengan pembahasan terkait industri film bersama para praktisi film dari sutradara, penulis skenario hingga aktor. Ada Mas Lukman Sardi, ada Mbak Adinia Wirasti, ada Pak Guntur Suharjanto, ada Arbani,
ada Amanda Rawles dari pokoknya banyak lah. Udah cek jadwalnya di akun IG @mncp_movie. Oke, mantap dah.